Halo guys, ketemu lagi bersama saya Bagus Wibrianto dari jurusan Sistem Informasi ITS. Ya, kali ini masih tetap di Administering SQL Server 2012 Jumpstart dari Microsoft Virtual Academy. Ya, kali ini saya akan membahas tentang Maintain Instance and Database. Ini adalah modul kedua dari Administering SQL Server 2012 Jumpstart. Oke, langsung saja. Nah, pada modul kali ini yang akan kita pelajari ada beberapa topik, yaitu tentang Transparent Data Encryption, Database Compression, Server and Database Option, Affinity and Parallelism, Automation, kemudian ada Database Mile. Oke, langsung saja kita menuju modul pertama, yaitu Transparent Data Encryption. Yang pertama, apa sih Transparent Data Encryption itu? Jadi menurut pendirinya, yaitu Microsoft dan Oracle, Transparent Data Encryption tersebut adalah suatu metode enkripsi yang akan mengenkripsi sampai ke tingkat data. Jadi TDE, Transfer Data Encryption, atau yang disebut dengan TDE, dapat mengenkripsi setiap data pada database. Nah, data yang terenkripsi tersebut bisa dienkripsi menggunakan kunci yang telah ditentukan, yaitu menggunakan key yang telah kita tentukan sebelumnya. Bedanya menggunakan data encryption dan password seperti pada WinRAR adalah data encryption ini akan mengenkripsi semua data. Jadi nggak cuma tempat menyimpan datanya, tapi pada semua datanya. Jadi kalau misalkan data tersebut tercuri oleh orang lain, maka orang tersebut tidak akan bisa membaca data karena data telah terenkripsi. Nah, data yang terenkripsi ini bisa digunakan secara langsung oleh pengguna yang berhak tanpa memasukkan key terus-menerus. Jadi kalau seperti pada WinRAR, kalau misalkan kita ingin membuka data, maka kita harus memasukkan password. Nah, kalau pada Transparent Data Encryption, jika kita ingin membuka data pada database kita tidak perlu memasukkan password untuk membukanya satu persatu, tapi kita hanya perlu login sebagai user yang berwenang untuk membuka data. Namun, jika pengguna tersebut tidak login terlebih dahulu, maka pengguna yang tidak berhak tidak bisa membuka data. Dia cuma mendapati data yang terenkripsi, jadi data tersebut tidak bisa diterjemahkan. Nah, keuntungannya adalah dapat digunakan untuk mencegah pihak yang tidak berwenang untuk mengakses data meskipun dia memiliki media penyimpanan yang menyimpan database kita. Jadi seperti pada bab sebelumnya, database tersebut disimpan pada sebuah media penyimpanan. Nah, menggunakan TDE ini, meskipun seseorang mendapatkan database dalam media penyimpanan, dia tidak akan bisa membaca data tersebut karena data tersebut sudah dienkripsi. Nah, TDI ini juga memiliki banyak key, mulai dari tingkat service hingga ke tingkat database. Jadi key-nya berlapis-lapis. Karena dia berlapis-lapis, maka seorang admin harus berhati-hati dalam menggunakan TDE. Karena apa? Karena selain key-nya banyak, backup dari data yang telah terenkripsi itu tidak bisa di-restore tanpa menggunakan key. Jadi untuk merestore backup dari database yang sudah dienkripsi, kita harus menggunakan key yang telah kita tentukan untuk database-nya. Nah, untuk menghindari adanya kecelakaan kalau kunci kita hilang, maka kita harus melakukan backup pada setiap key dan sertifikat yang kita tentukan pada database kita ke media penyimpanan. Nah, ini untuk gambaran saja bagaimana key dari
TDE ini bekerja pada database. Jadi ada 3 key, yaitu master key, kemudian service master key yang pertama yaitu di tingkat instance, kemudian ada database yaitu database master key, kemudian yang terakhir di sini ada database encryption key. Jadi yang digunakan untuk membuka atau restore backup tersebut adalah database encryption key ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan praktek, melakukan demo untuk membuat key pada setiap level ini. Oke, kita buka saja. Nah, di sini tadi saya sudah membuat backup pada database yang akan saya gunakan, yaitu mencoba. Nah, saya membuat backup ini untuk menunjukkan apa sih bedanya setelah kita menenkripsi database dengan sebelum. Nah, kita coba di sini sudah saya buatkan backupnya, dan kita coba merestore backup. Nah, coba kita execute. Nah, bisa dilihat di sini memang backup tidak bisa terlaksana karena database mencoba masih ada, belum saya hapus. Kemudian tapi di sini menunjukkan bahwa backup dapat dilakukan, tetapi dia tidak bisa sampai selesai karena tidak bisa mengoverwrite database mencoba yang belum saya hapus di sini. Oke, nanti coba kita buat backup lagi setelah kita menenkripsi database kita. Nah, ini saya sudah menyiapkan beberapa sintaks untuk membuat transfer data encryption. Di sini saya membuat ketiga key-nya, yaitu master key ini bekerja di tingkat service, di tingkat instance, kemudian ada certificate ini untuk database master key. Nah, kemudian yang di sini yang terakhir adalah encryption key. Jadi nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, sebelumnya saya sarankan untuk membuat sintaks yaitu drop master key, di mana jika master key tersebut jika sebelumnya kita telah membuat master key, jadi kita harus drop dulu agar kita bisa membuat master key yang baru. Nah, ternyata master key sudah tidak ada. Kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat master key di tingkat service. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah password yang akan digunakan. Password yang akan digunakan ini seharusnya mematuhi aturan password dari Windows, yaitu Windows Password Policy. Windows Password Policy adalah kebijakan yang diterapkan oleh pengguna komputer tentang password yang mereka tentang aturan password. Jadi bagaimana komposisinya, apakah berapa panjang minimalnya, harus terdiri dari angka atau huruf, gimana. Nah, karena di sini saya menggunakan Windows 8.1 yang single language, maka fitur untuk menentukan password policy tidak disertakan. Jadi di sini saya bisa membuat password apa saja, tidak ada ketentuannya. Misalkan di sini yang agak rumit, master key password. Nah, dia bisa. Sekarang kita coba dengan password yang paling sederhana, yaitu angka 1. Oh, dia tidak bisa karena tadi sudah kita buat. Kita drop dulu. Nah, dan kita coba lagi. Nah, di sini terlihat apapun password yang saya masukkan, dia bisa, karena ketentuan password ini tergantung pada Windows Password Policy, di mana komputer saya tidak memilikinya.
kita buat password yang lebih keren, lebih bisa dimengerti. Oh ya, di sini bisa mengikutkan karakter spasi juga, jadi tidak masalah, tidak harus dari satu seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat sertifikat. Sertifikat ini yaitu seperti yaitu database level, database master key. Jadi bentuknya adalah sertifikat. Nah, bagaimana ketentuan pembuatan sertifikat ini kita lihat. Jadi untuk membuat sertifikat di sini ada banyak sintaksnya. Di sini saya akan menyontoh yang ini, yaitu create certificate, kemudian nama sertifikatnya. Nah, di sini bisa optional, ini tandanya optional. Kemudian bisa menggunakan form existing case dari sertifikat atau case yang sudah kita buat sebelumnya, atau kita buat baru. Nah, di sini saya akan membuat baru. Kita coba kalau membuat baru, di sini code-nya seperti ini, yaitu bisa menggunakan optional encryption by password. Jadi kita bisa menambahkan password untuk mengenkripsi sertifikatnya, atau tidak menggunakan juga tidak masalah. Kemudian yang harus ada adalah with subject certificate subject name. Jadi kita harus membuat subjeknya, dan yang lain ini adalah optional saja. Yang perlu diketahui di sini, apa sih password itu, apa sih subjek itu. Nah, bisa kita lihat di argumen. Nah, subjek di sini seperti metadata. Subject refers to a field in metadata of certificate. Jadi subjek ini adalah nama dari sertifikat kita yang bisa dibaca oleh SQL. Nah, langsung saja kita kembali ke SQL servernya. Nah, ini jadi di sini sintaknya adalah create certificate, kemudian ini saya membuat namanya master underscore start. Subjeknya adalah master certificate, master encryption cert. Nah, kita coba execute setup ini. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu saya akan membuat enkripsi pada database mencoba. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah algoritma dari encryption key. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya, key sebelumnya. Di sini kita menentukan passwordnya apa untuk membuka enkripsinya. Tapi pada database encryption di sini kita menggunakan algoritma apa yang digunakan untuk melakukan enkripsi pada data yang ada di database mencoba ini. Nah, jadi nanti untuk membukanya kita hanya menggunakan key master password dan menggunakan certificate master cert ini. Oke. Nah, kemudian kita coba execute saja. Oh ya, untuk algoritmanya sebenarnya tidak hanya AES25_256, tapi di sini ada banyak pilihan algoritma. Nah, ini ada AES128, AES192, sama triple dash 3K. Jadi ini algoritmanya sama saja, tetapi kekuatannya berbeda, kekuatan algoritmanya. Banyak yang berpendapat bahwa AES256 ini merupakan algoritma yang terkuat. Ya, jadi kita gunakan AES256. Nah, encryption by server certificate ini harus kita masukkan
sertifikat yang telah kita buat tadi, yaitu master cert. Oke, coba kita execute. Nah, ini ada warning di sini. The certificate used for encrypting database encryption has not been backed up. You should immediate backup certificate. Jadi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kita harus membuat backup pada certificate dan master password. Nah, bagaimana melakukan backupnya? Di sini sudah ada artikel tentang cara backup. Nah, ini. Nah, di sini caranya sama seperti backup database. Di sini bisa backup master key to file. Kita pilih filenya apa, dan kita masukkan password enkripsinya. Kemudian untuk service master key ini juga sama. Nah, ini untuk backup certificate juga sama di sini. Kita coba backup dulu. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sintaknya untuk melakukan backup, yaitu sama seperti backup database ya. Kita coba. Di sini jangan lupa use master, karena kita akan backup dari masternya. Nah, kemudian ini juga. Nah, oke. Sudah aman. Kita bisa melakukan restore apabila nanti kita kehilangan key, kita lupa passwordnya. Baik, selanjutnya setelah kita membuat key-nya, sekarang kita aktifkan enkripsi pada database. Caranya adalah seperti ini. Alter database, mencoba set encryption on. Nah, sekarang kita coba untuk membackup-nya. Nah, setelah di enkripsi seperti ini, maka hasil backup juga akan terenkripsi. Nah, ini sudah ada di harddisk eksternal. Baik, sekarang kita coba menggunakan instance yang lain. Kita coba apakah dia bisa melakukan backup. Di sini saya sudah membuat instance terbaru, yaitu second instance. Nah, ini kita sudah masuk ke instance yang lain. Nah, kemudian di sini kita coba untuk melakukan restore. Masukkan path-nya tadi. Ini nah, ini apakah dia bisa? Kita lihat. Ternyata dia tidak bisa karena cannot find server certificate. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa database kita sudah bisa dienkripsi. Oke, sekarang kita ke topik selanjutnya, yaitu database compression. Nah, sebelumnya apa sih data compression itu? Jadi, pada intinya, data compression adalah
memperkecil jumlah volume penyimpanan yang digunakan oleh data dengan cara mengoptimalkan cara penyimpanannya tanpa harus merubah data tersebut. Jadi, data yang telah dikompresi tidak akan berubah datanya, melainkan cara penyimpanannya aja yang diubah. Kita tidak tahu ada perubahan di sana, tetapi yang kita tahu adalah volume yang digunakan oleh data tersebut menjadi lebih kecil. Nah, dalam database, semua objek yang menyimpan data di database bisa dikompresi. Hal ini dikarenakan yang dikompresi adalah sebuah data. Jadi, objek-objek di database yang fungsinya adalah menyimpan data itu bisa dikompresi, mulai dari tiap baris dan tabel. Ada dua tipe database compression. Nah, yang pertama adalah row compression. Row compression ini pada intinya dia akan merubah volume simpanan tipe data setiap baris. Jadi yang diubah adalah volume yang digunakan oleh setiap tipe data. Misalkan dalam sebuah baris ada tipe data integer, maka yang seharusnya integer tersebut menggunakan volume dengan fixed length, dia akan dikurangi length-nya sesuai dengan data yang diinputkan, sesuai dengan karakter yang diinputkan. Oleh karena itu, volume yang digunakan bisa lebih kecil. Nah, kemudian ada lagi pack compression. Nah, di sini pack compression mengurangi redundansi data dalam satu tabel. Jadi, cara kompresinya adalah dia mengoptimalkan data yang ada dalam satu tabel agar dia tidak redundant. Jadi misalkan ada satu data yang sama persis, dia tidak disimpan dua kali, melainkan jika data tersebut akan dipanggil, dia diarahkan ke data yang sama. Jadi di sini bisa mengurangi penggunaan volume. Untuk pack compression ini ada dua jenis compression, yaitu perfect compression dan dictionary compression. Nah, untuk database compression ini sebenarnya ada banyak restriction karena mengingat akan juga menurunnya performa ketika kita melakukan query. Kemudian compression ini tidak berlaku untuk backup dan restore. Jadi data yang telah dikompresi jika dia di backup, dia tidak akan terkompresi. Kemudian juga jika dia di restore dari backup tersebut, data tersebut juga tidak dikompresi. Untuk melakukan kompresi pada backup ada sendiri caranya, yaitu backup compression. Nah, sekarang kita akan melakukan demo bagaimana cara menerapkan kompresi pada tabel yang akan kita buat. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sintaks untuk membuat tabel baru dengan compression. Jadi yang perlu diingat adalah menambahkan atribut di sini, atribut pada create table, yaitu data compression sama dengan row untuk compression untuk row compression, atau data compression sama dengan page untuk page compression. Kita coba. Nah, maka di sini tabel row compression mengalami compression row. Nah, sekarang kita coba juga. Nah, perlu diingat juga row ataupun page compression di sini tidak langsung bekerja ketika kita terapkan, tetapi dia akan bekerja ketika ada data yang dimasukkan. Kalau dia tabelnya masih kosong, maka dia tidak akan mengalami kompresi. Nah, pada row compression juga di sini efek dari compression juga tergantung pada tipe data yang digunakan. Nah, ini ada referensi dari MSDN.
tipe data apa saja yang uh, terpengaruh oleh row compression dan tidak. Nah, di sini misalkan ada ini integer, di sini dia tidak berpengaruh pada storage karena dia penyimpanannya memang sudah optimal. Nah, untuk yang lain misalkan integer, di sini dia berpengaruh pada storage karena sebenarnya dia menggunakan fixed value, tapi di sini setelah dikompresi dia hanya menggunakan value, dia akan menggunakan volume sesuai dengan value yang dimasukkan. Begitu juga yang lain. Jadi intinya jika dia menggunakan fix, maka dia akan difleksibelkan. Ini contohnya varchar, di sini dia sudah fleksibel. Jika panjang data 5, maka volume yang digunakan juga 5, meskipun kita menentukan maksimal panjangnya adalah 10. Nah, kemudian untuk merubah suatu tabel yang sudah memiliki, yang belum memiliki maupun yang sudah, di sini caranya adalah menggunakan alter table. Alter table, nama tabelnya, kemudian ada rebuild partition all, jadi semuanya diubah, kemudian kita tambahkan atributnya. Nah, ini untuk tabel yang sebelumnya sudah ada, kita akan memberi compression space. Nah, untuk menghilangkannya kita tinggal mengubah nama kompresinya menjadi none. Nah, seperti itu. Sekian untuk database compression. Kita beralih ke data server and database option. Baik, sekarang kita akan membahas tentang topik berikutnya, yaitu server and database option. Jadi dalam SQL Server disediakan banyak option untuk server dan database. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan server dan database tersebut dengan lingkungan kerja. Jadi memang SQL Server ini dirancang untuk dapat bekerja di berbagai lingkungan kerja yang berbeda. Nah, kita akan melihat server option. Di server option ini ada 17 basic option yang dapat diatur oleh user. Kemudian ada 69 total option. Nah, dari semua option ini tidak semua bisa dijangkau oleh pengguna karena dikhawatirkan dapat merusak SQL Server. Jika memang pengguna tersebut bisa merubah option yang memang disembunyikan, maka pengguna tersebut haruslah seorang ahli, seorang admin yang mengerti apa akibat dari perubahan yang dilakukan. Nah, perubahan ini bisa menggunakan GUI dari SQL Server Management Studio atau bisa menggunakan code menggunakan query. Nah, kemudian ada banyak option untuk database. Jadi selain untuk server, untuk database juga banyak optionnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat demonya. Nah, yang pertama server option. Nah, di sini coba kita lihat. Jadi server ini sama dengan instance ya. Di sini kita klik properties dari instance kita. Di sini saya menggunakan instance B Febrianto. Kita lihat propertiesnya. Nah, kemudian untuk merubah optionnya kita bisa lihat di advance. Di sini ada banyak sekali, ada tadi dikatakan 17 yang bisa diubah. Jadi di sini ya yang sederhana yang tidak begitu merubah dari service SQL Server sendiri.
Nah, kemudian jika ingin menggunakan advanced option yang lebih susah, maka kita harus menggunakan code. Nah, di sini untuk menggunakan code pun di sini kita tidak langsung bisa menggunakan tidak bisa langsung mengatur yang advance. Nah, di sini untuk sintaknya sendiri menggunakan sp configure. Nah, saya coba di sini. Nah, bisa dilihat di sini option untuk recovery interval di sini tidak bisa karena dia ada di advanced option. Nah, untuk mengaktifkan advanced option di sini kita harus merubah setting dari show advanced option dari 0 menjadi 1. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sekarang reconfigure bisa digunakan. Oke, kita coba execute. Oh, ternyata masih tidak bisa. Nah, jadi kenapa ini tidak bisa? Oke, kenapa tidak bisa di install? Karena kita belum menjalankan perintah reconfigure. Nah, coba di sini. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini setelah kita jalankan reconfigure, maka reconfigure yang lain kita bisa jalankan. Oke, selanjutnya untuk database option. Nah, untuk database option kita juga bisa menggunakan GUI. Caranya sama, kita gunakan properties. Kemudian ada pilihan option. Nah, di sini kita bisa memilih banyak option di sini, misalkan ini auto close, pause, ini bisa kita pilih, bisa kita ganti-ganti. Kemudian ada banyak sekali juga. Nah, selain kita menggunakan GUI, kita juga bisa menggunakan code untuk menambahkan lebih banyak option. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa code. Nah, untuk database ini kita tidak perlu mengaktifkan advanced option karena dia sudah tersedia semua. Nah, sebelum kita melihat sebelum kita melakukan, coba kita lihat bagaimana aturan untuk menggunakan option ini. Nah, di sini di testnet.microsoft.com ada aturan untuk menggunakan option. Nah, di sini option adalah alter database, kemudian kita gunakan syntax set. Nah, setelah set kita tuliskan option spec-nya, kemudian ada bisa menggunakan atribut with juga. Ini optional. Nah, kemudian untuk option spec-nya di sini ada berbagai macam jenis, ada yang auto option, ada change tracking, ada containment, ada macam-macam, ada cursor, kemudian ada external access, ada file stream. Nah, untuk autonya di sini ada auto close, auto string, auto update, ada change tracking juga, cursor, kemudian state option di sini ada online, offline, emergency, update juga ada di sini, ada read only, ada read and write. Nah, sekarang kita coba di sini. Yang pertama kita lihat option update-nya, kita set di read only, apa yang terjadi. Oke, kenapa ini? Mungkin tadi saya telah mengubah option dan mengganggu dari database ini sehingga option dari set read only
tidak bisa dijalankan, lama sekali. Kita coba yang lain, dan ternyata sama. Nah, coba kita menggunakan database lain. Coba kita execute. Nah, ternyata cepat sekali. Dan mungkin tadi waktu saya mengubah di option lewat GUI-nya, saya tidak sengaja mengubah sesuatu sehingga query tidak bisa di-execute. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, kalau read only dia akan berubah seperti ini. Kita coba yang lain. Nah, kita refresh. Nah, di sini dia ada tulisannya offline read only. Nah, kemudian kita juga bisa menggabungkan dua option sekaligus. Lihat. Nah, ini akan mengembalikan ke keadaan semula. Coba lihat. Kemudian kita bisa aksesnya juga kita bisa ganti. Oh, salah. Ini masih menggunakan database yang error tadi. Kita lihat. Nah, ini single user, berarti dia cuma bisa diakses oleh satu user saja. Dan ini juga ada yang restricted user. Jadi ini yang bisa mengakses adalah user yang tergabung pada server group ini. Jadi user dari luar tidak bisa. Kita ganti lagi menjadi multi. Dan ada juga set emergency. Ini terkait dengan statusnya, ada yang offline, online, ada yang emergency. Nah, kalau emergency ini cocok digunakan saat maintenance. Oh, masih salah database-nya. Cocok kalau digunakan untuk maintenance, kita gunakan emergency. Nah, ini dia dalam keadaan emergency. Saat dia pada status emergency, maka dia tidak bisa digunakan oleh user lain. Jadi tidak bisa diakses, tidak bisa digunakan, tidak bisa dituliskan. Jadi di sini cuma kita yang bisa mengaksesnya, dan kita juga ada beberapa restriksi terkait read write ini. Kemudian, nah di sini ada yang sudah pernah kita coba, yaitu encryption on. Kita coba apakah bisa. Oh, ini tidak bisa karena kita memang belum membuat key sama yang seperti sebelumnya. Nah, jadi banyak sekali. Kita coba kembalikan lagi. Nah, seperti itu. Jadi untuk option ini sangat banyak pilihannya. Bisa dilihat di bantuan dari Microsoft juga. Nah, sekali penjelasannya juga ada di sini. Oke, menurut saya cukup untuk yang menurut saya cukup untuk option. Menurut saya cukup untuk option. Kita akan lanjut ke topik berikutnya. Oke, sekarang kita sudah di topik keempat, yaitu tentang affinity and parallelism. Nah, yang pertama, apa sih affinity itu?
Affinity adalah kemampuan untuk menentukan resource mana yang akan digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Nah, ini terkait dengan eksekusi query yang dilakukan oleh SQL Server. Jadi, dengan Affinity, SQL Server dapat menentukan mana nih resource yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah query. Tidak hanya query, bisa juga mengeksekusi sebuah job atau proses lainnya. Affinity sendiri ada dua, yaitu CPU Affinity dan IO Affinity. CPU Affinity terkait dengan CPU resource, berapa CPU yang akan digunakan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian IO Affinity ini terkait dengan proses write pada SQL Server. Ini terkait dengan bagaimana menggunakan memory resource. Jadi terkait dengan memori yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Secara default, SQL Server bisa menggunakan semua available resource. Jadi, kalau kita tidak melakukan setting pada Affinity pada SQL Server, maka SQL Server akan menggunakan semua resource yang bisa digunakan. Jadi, kalau komputer kita memiliki 4 CPU, maka SQL Server akan menggunakan keempat-empatnya untuk melakukan tugas tertentu. Affinity bisa diatur pada tingkat server atau instance, dan juga bisa kita melakukan overlap pada instance-nya melalui query. Jadi setiap query bisa kita tentukan Affinity-nya, meskipun Affinity tersebut berbeda dengan setting Affinity pada tingkat server. Kemudian CPU parallelism adalah kemampuan untuk menggunakan lebih dari satu CPU dan core untuk melakukan pekerjaan. Jadi ini ada kaitannya dengan Affinity. CPU parallelism adalah kemampuan dari SQL Server untuk menggunakan lebih dari satu CPU ataupun lebih dari satu core untuk melakukan pekerjaannya. Nah, terkait dengan Affinity dan parallelism ini, kita bisa mengaturnya, bisa mengatur maksimalnya berapa yang akan digunakan, kemudian untuk tugas apa saja. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan demo. Nah, di SQL Server ini, untuk menentukan ada namanya adalah maxDOP. maxDOP adalah maximum degree of parallelism. Nah, itu mengatur berapa CPU yang dapat digunakan. Nah, maxDOP dari setiap SQL Server itu berbeda. Untuk SQL Server maksimalnya adalah 64 CPU. Untuk 2012 ini 64 CPU. Nah, untuk mengaturnya kita bisa buka di properties pada server kita, kemudian bisa dilihat di prosesor. Nah, di sini dia settingnya adalah automatically. Kalau kita uncheck ini, kita bisa menentukan berapa CPU yang kita gunakan, ataupun kita menggunakan CPU yang mana. Untuk komputer ini dia mempunyai 4 core. Nah, kita bisa mengatur apakah kita hanya menggunakan core 1, 2 atau bagaimana. Kemudian untuk yang IO kita juga bisa mengaturnya. Nah, ini maksimum worker thread, ini adalah maxDOP-nya. Kita bisa menentukannya sampai 64. Meskipun kita di sini cuma 4, kita bisa menentukannya. Nah, oke. Nah, itu kalau dari GUI. Nah, ini agak lama karena dia mengatur proses dari servernya. Nah, kalau menggunakan code, kita harus menggunakan perintah spconfigure. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, kalau kita ingin melakukan configure lebih advance, kita harus mengaktifkan show advanced option.
Nah, ini belum terkoneksi. Nah, kita run configure-nya. Oke, sekarang kita run ini. Nah, ini maximum degree of parallelism kita atur 4. Kita coba. Nah, bisa. Ini adalah max.nya. Nah, mungkin itu untuk affinity and parallelism. Kita akan ke topik berikutnya. Oke, sekarang kita sudah berada di topik kelima, yaitu tentang automation, khususnya tentang agent job dan agent alert. Nah, yang di sini saya akan menjelaskan agent job dan agent alert sambil kita melakukan praktek langsung. Nah, yang pertama agent job. Nah, apa sih automation khususnya untuk job itu? Jadi automation pada job itu adalah kita membuat SQL dapat melakukan pekerjaan sesuai secara otomatis sesuai pengaturan yang kita lakukan. Jadi dia bisa terschedule atau dia juga bisa menunggu suatu trigger. Misalkan jika ada input suatu database, maka dia akan melakukan pekerjaan secara otomatis. Kalau terschedule, misalkan dia akan melakukan backup pada suatu database pada jadwal yang telah kita tentukan. Nah, untuk membuat job yang pertama kita harus membuat operator dulu. Caranya seperti ini, kita klik kanan pada operator. Di sini ada SQL Server Agent yang dimiliki oleh Database Engine. Nah, di SQL Server Agent ini ada operator. Kita klik new operator dan kita beri namanya. Nah, di sini kita bisa memasukkan email atau netsend atau pager email. Jadi ini gunanya adalah ketika nanti ada pemberitahuan, dia akan mengirimkan ke email atau netsend ini. Netsend ini kita isi localhost kita. Nah, kemudian di sini kita klik OK saja. Nah, selanjutnya adalah membuat job. Caranya sama, klik kanan pada job, kemudian new job. Nah, di sini kita masukkan namanya, misalkan backup DB. Nah, di sini kita juga bisa menspesifikasikan siapa yang akan menggunakan job ini. Kita bisa memilih usernya. Nah, kemudian kita juga bisa memilih kategori. Kita pilih uncategorized. Kita masukkan deskripsinya, misalkan backup DB. Nah, kemudian di setiap job dia memiliki komponen, yaitu job step. Nah, jadi bisa dilihat di sini, satu job dia bisa memiliki berbagai macam step. Nah, step ini adalah rangkaian pekerjaan yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan satu buah job. Nah, jadi setiap komponen, setiap job step ini, coba kita lihat. Nah, dia akan mengeksekusi suatu perintah tertentu. Nah, misalkan kita di sini backup DB. Jadi ini kita bisa memilih tipe jalannya dia apa. Kita bisa milih antara PowerShell dan SQL Server, ada banyak sekali. Kita juga bisa memilih TSQL.
Nah, untuk database-nya kita juga bisa memilih kita akan menggunakan database apa, karena di sini kita backup database, kita menggunakan master. Kita masukkan query untuk melakukan backup. Escape. Nah, kita juga bisa memilih absence option. Nah, di sini kita bisa memilih on success action. Jadi ketika dia telah sukses, maka kita bisa memilih apa yang harus dilakukan oleh job ini. Di sini kita akan memilih go to next step, yang berarti dia nanti jika dia sukses, maka dia akan langsung ke menjalankan step selanjutnya. Kemudian untuk on failure, di sini kita bisa memilih apa yang akan dilakukan juga. Kita di sini memilih quit the job. Jadi untuk reporting failure. Nah, kemudian di sini juga ada retry attempts. Nah, jadi ini terjadi apabila kita query yang kita jalankan mengalami kegagalan, maka kita bisa memilih dia harus berapa kali untuk mencoba. Nah, setelah selesai kita klik OK. Kemudian kita masukkan lagi next job step-nya. Sini karena ini saya buat untuk step terakhir, maka on success-nya kita buat reporting sukses. Nah, ini juga bisa kembali ke step berikutnya. Nah, kita di sini reporting sukses, citra itemnya 0 saja, dan kita klik OK. Nah, di job sendiri kita bisa mengatur schedule-nya. Nah, misalkan kita masukkan schedule baru, yaitu make up. Nah, ini kita juga bisa memilih tipenya, apakah dia akan berulang terus atau sekali saja, atau ada event-event tertentu. Nah, di sini kita juga bisa memilih dia akan mengulang berapa kali. Ada yang dalam harian, ada dalam mingguan, bulan-bulanan. Nah, ini kita juga bisa menentukan harinya apa saja, jamnya juga apa saja. Oke, kita klik. Nah, ini action to perform when job complete. Jadi ini seperti alright juga yang ditujukan ke operator tadi. Misalkan kita nah, email jika job sukses, tulisan send jika job sukses. Nah, ini jika job fail. Nah, alert ini ada hubungannya dengan selanjutnya.
selanjutnya. Nanti akan saya jelaskan lagi di penjelasan alert. Nah, kita oke. Nah, kemudian di sini akan muncul job baru yang telah kita buat, yaitu backup DB. Nah, coba kita start job at step. Jadi meskipun dia tadi kita schedule, tapi kita juga bisa menjalankannya sekarang. Nah, ini kita bisa memilih kita memulainya dari step keberapa. Nah, kita coba step pertama. Nah, oke, sukses. Nah, ini tadi bisa dilihat step pertama sukses, dia langsung ke step kedua. Oke. Nah, selanjutnya adalah alert. Nah, alert ini gunanya apa? Ya, gunanya dia akan memberitahu kita ketika sesuatu terjadi. Nah, bisa kita lihat di sini cara membuatnya, yaitu kita klik kanan pada alert di SQL Server Agent. Nah, kita masukkan namanya. Nah, oke, sebelum kita ke alert, di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat custom message agar ditampilkan saat kita menerima alert kita. Caranya seperti ini, yaitu kita pakai sp add message, kemudian kita number message-nya, di sini kodenya, kemudian severity-nya, terus teksnya apa. Nah, kemudian coba kita execute. Oh, ternyata dia ID-nya harus lebih dari 50.000. Complete. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini tipenya ada 3 tipe, yaitu SQL Server Event Alert, SQL Server Performance Condition Alert, sama WMI Alert. Bedanya apa? Bedanya ini terkait pada skopnya. Jadi kalau SQL Server dia akan melihat event apa saja yang terjadi di SQL Server terkait seperti event-event yang telah dibuat oleh adminnya. Nah, kalau SQL Server Performance di sini dia terkait pada performa SQL. Misalkan dia terjadi kegagalan pada saat melakukan eksekusi, itu dia masuk ke situ. Kemudian WMI Alert ini adalah sebenarnya sama, tapi di sini dia event yang dilakukan SQL dia dimonitoring oleh WMI. WMI ini adalah Windows apa ya M-nya? Ya, pokoknya itulah. Nah, kemudian di sini untuk database-nya kita bisa memilih database mana yang akan dilihat oleh event ini. Jadi nanti kalau kita memilih master, berarti kalau kita memilih all, jadi semua event yang terjadi di database dia akan disimpan akan dibaca oleh alert ini dan disampaikan kepada kita. Nah, kalau event tersebut hanya terjadi di database yang kita pilih, nah kita coba milih database-nya, maka nanti di database yang lain dia tidak akan melihat eventnya. Nah, error number ini adalah message 6 yang telah kita buat tadi. Oke. Nah, ini apa ini nggak tahu. Kemudian, nah untuk optionnya di sini kita bisa memilih alert ini nanti kita akan dimunculkan di mana, misalnya di email, pager, atau netsend. Di sini kita juga bisa memberikan additional message juga. Nah, untuk responsnya di sini dia adalah jika alert itu terjadi maka dia harus bagaimana. Di
bisa execute job atau bisa melakukan pemberitahuan kepada operator. Ini bisa dua-duanya dan atau ya. Nah, oke. Oh, ini salah. 1212 harusnya. Oke. Nah, sudah. Kemudian di mana sih alert ini akan disimpan? Nah, kalau di Windows itu ada di event log atau event viewer. Nah, nanti alert ini akan ada di sini di application ini. Jadi yang akan menjalankan alert ini adalah Windows. Nah, ini akan masuk di sini database backup, database mencoba. Ya. Oke, itu saja tentang automation dan alertnya. Ya, sekarang kita sudah di topik terakhir, yaitu tentang database mile. Ya, database mile adalah salah satu fitur dari SQL Server yang memungkinkan database engine mengirimkan email ke alamat email tertentu secara otomatis, ataupun bisa kita kirimkan tidak secara otomatis maksudnya, tapi dia langsung dikirim oleh database engine milik SQL Server ini. Nah, untuk memungkinkan fitur ini kita harus melakukan konfigurasi di servernya, yaitu dengan menggunakan spconfigure kemudian database mile xps, 1 ini maksudnya dia adalah aktif, kalau 0 dia non aktif. Nah, ini sekarang saya configure. Oke, selain itu setelah kita mengaktifkan emailnya, mengaktifkan SQL Server agar bisa mengirimkan email, kita juga harus membuat account untuk mengirimkan email. Jadi account ini nanti yang menyimpan informasi tentang SMTP. Ya, jadi untuk SQL Server ini dia akan mengirimkan email melalui protokol SMTP ini. Nah, jadi di account ini harus kita masukkan email address-nya, yaitu email address yang akan mengirimkan email dari database kita, kemudian juga mail servernya yaitu SMTP. Di sini saya mengambil contoh smtp.gmail.com. Nah, kemudian untuk mengirimkan emailnya kita menggunakan msdb.dbo.sp send dbmail. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah profil name-nya, kita menggunakan profil yang mana. Misalnya di master admin. Kemudian recipientnya ini adalah alamat email yang akan menerima email kita. Kemudian di sini kita juga bisa menyisipkan query untuk dikirimkan. Yang dikirimkan ini bukanlah query-nya, tapi hasil dari query. Nah, kemudian untuk isi dari emailnya kita bisa memasukkan di atribut body. Kemudian juga subjeknya kita masukkan di subject. Terus query ini nanti dia akan masuk sebagai attachment, hasilnya akan masuk sebagai attachment. Nah, kita coba apakah bisa. Karena di sini saya memakai contoh
dan ini sebenarnya tidak ada database-nya. Profile name not valid. Jadi profile name ini harus sesuai dengan account yang telah dibuat tadi. Mungkin memang ada error. Ya ini kita lewatin aja. Kemudian untuk yang kita juga bisa mengelola history dari email ini. Kita bisa menghapusnya. Kita bisa menghapus emailnya ataupun ya kita bisa menghapus emailnya, ini emailnya, ataupun juga kita bisa menghapus log dari database mail. Jadi kalau email itu yang dihapus adalah mail itemnya. Jadi yang dihapus adalah yang dikirim ini. Kalau delete log itu yang dihapus adalah log saat kita mengirimkannya. Nah, cara menghapusnya kalau email kita menggunakan delete mail item, kalau log kita menggunakan delete log. Nah, ini kita juga bisa menambahkan atribut untuk memilih email apa saja yang dihapus. Di sini contohnya log before ini dia akan menghapus email yang dikirim sebelum tanggal 1 Januari 2015. Kemudian kita juga bisa menambahkan atribut status. Di sini dia akan menghapus email yang statusnya gagal. Nah, coba kita eksekusi, meskipun saya belum pernah mengirim, apakah dia bisa? Nah ternyata di sini tidak ada email, dia zero row affected. Nah seperti itu. Jadi untuk database mail sebenarnya masih banyak lagi fungsinya. Mungkin untuk kali ini cukup sampai di sini saja. Nah, oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tadi kita sudah belajar Administering SQL Server 2012 untuk modul kedua. Kita sudah mempelajari 6 topik dan semoga 6 topik itu bisa bermanfaat.